Selanjutnya kita akan coba untuk menginstal sebuah layanan file server dengan menggunakan aplikasi Samba. File server ini sering digunakan di kantor-kantor maupun di sekolah sebagai fasilitas penyimpanan file terpusat. Jadi kita sebagai klien bisa menyimpan file di server. Pertama-tama langsung saja kita install paket Sambanya. Langsung saja install. Yes. Setelah terinstall, di sini kita akan menentukan terlebih dahulu konsep file sharing yang akan kita buat. Saya akan membuatnya seperti berikut, di mana hanya orang-orang atau user-user yang masuk ke dalam grup sharing yang bisa mengakses file sharing kita. Sedangkan file sharingnya kita letakkan di directory home sharing ya. Oleh karena itu, pertama kita buat terlebih dahulu directory home sharing mkdir. Kemudian jangan lupa kita buat juga grupnya ya. Saya buat grup sharing. Kemudian kita buat user-usernya. Misal user Ahmad, berikan password. Masukkan passwordnya. Kita buat saja 2 user ya. Atau gunakan user yang sudah ada juga tidak apa-apa. Selanjutnya masukkan kedua user tadi ke dalam grup sharing dengan perintah berikut. Rizal dan juga Rahmat. Oke, jika sudah masuk, jangan lupa kita setting juga untuk ownership dan permissionnya terhadap directory yang ingin kita sharing. Di sini saya menentukan bahwa folder home sharing ini dirubah kepemilikannya menjadi milik user root dan group sharing. Saya rubah, kemudian saya berikan juga permissionnya, yaitu permission 2775 atau boleh 2770, di mana artinya adalah 2770 ini akan membuat directory home sharing hanya full access terhadap user root dan group sharing, serta nantinya semua file dan directory yang dibuat di dalam home sharing ini akan otomatis berubah ownership dan permissionnya menjadi milik group sharing juga. Jadi tidak akan menyebabkan kesalahan hak akses. Misalnya nanti ada user Rahmat yang membuat folder atau file, maka user lain juga bisa mengedit file tersebut. Karena memang kita menentukan bahwa siapapun yang ada di grup sharing maka full akses terhadap directory home sharing ini. Jika kalian ingin memahami lebih dalam ya mengenai ownership dan permission, maka kalian bisa pelajari dari sumber lain atau bisa juga membeli video tutorial kami yang berjudul tutorial menjadi Linux sysadmin. Di sana akan dibahas lebih dalam mengenai manajemen user seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya ini ya. Kita membuat user, memasukkan user ke dalam grup, kemudian kita mengatur ownership dan permission dari sebuah directory. Itu dibahas lebih lengkap di sana. Oke. Di sini saya cek terlebih dahulu. Sudah benar bahwa folder sharing sudah dimiliki oleh user root dan juga group sharing. Kemudian permissionnya sudah menjadi milik root dan sharing ini full access. Dan others tidak bisa apa-apa. Jadi selain mereka tidak bisa masuk. Kemudian saya cek juga
Rizal sudah masuk di grup sharing, dan juga Rahmat juga sudah masuk di grup sharing. Sebagai pengetesan ya, kita buat satu user lagi, misalnya Momon, di mana user Momon ini nantinya tidak akan kita masukkan ke grup sharing. Kita tes, harusnya Momon tidak akan bisa mengakses file sharing kita. Oke, jika persiapannya sudah beres, kita edit file konfigurasi Sambanya. Langsung saja turun ke baris paling bawah. Nah, di baris paling bawah ini kalian kopikan saja script yang sudah saya sediakan. Nah, ini ya. Intinya ini adalah script untuk menentukan direktori mana yang ingin di-sharing beserta konfigurasinya. Di sini saya set nama sharingnya adalah data share, bisa kalian ganti. Path-nya sudah disesuaikan ya, /home/sharing, browsable dan writable. Yes, ini artinya folder ini bisa diakses dan bisa ditulis. Nah, create mask sampai force create mode 2775 kita ganti saja. 2770 ya. Inilah yang nanti juga menentukan bahwa setiap folder dan setiap file yang dibuat di sana akan mengikuti permission yang sama ya dengan apa yang kita set di sini, yaitu 2770. Kemudian valid users add sharing. Nah, ini berarti user yang berada di dalam grup sharing lah yang bisa mengakses file share kita ini. Ya sudah, simpan. Kemudian jalankan service SMB dan juga NMB. Jangan lupa kita enable agar auto start. Lalu berikan juga akses portnya atau service-nya. Add service Samba. Kemudian set juga Selinux-nya ya, agar memperbolehkan Samba mengakses home directory. Karena kita membuat file sharingnya di directory home, maka kita perlu mengenable boolean Samba enable home dirs. 1. Kita bisa cek apakah benar boolean yang ini sudah kita enable. Nah, sudah terlihat ya, Samba enable home dirs on, berarti booleannya sudah kita aktifkan. Oke, sampai sini selanjutnya kita bisa tambahkan password Samba terhadap user-user yang kita perbolehkan mengakses Samba. Karena password mengakses Samba dengan password dia user ini login ke server itu berbeda ya. Kita perlu menambahkan password untuk mengakses file sharing. Di sini kita perlu menginstal satu paket lagi, saya lupa, yaitu Samba Client. Nah, baru kita bisa buat user ya, password untuk user. Berikan password yang baru. Kemudian satu lagi user Momon. Oke, terakhir restart service dari SMB dan juga NMB lagi. Restart juga service firewall D. Oke, sampai sini konfigurasi Samba sudah beres. Kita tinggal mengakses file sharing dari klien. Jika menggunakan Linux, di sini saya menggunakan Fedora. Kita bisa langsung akses dari
file manager, kita klik di bagian ini atau tekan Ctrl L juga bisa. Langsung ketikkan smb//IP server. Nah, di sini langsung muncul ya. Kita langsung klik. Nah, dia akan diminta password. Saya coba login menggunakan Momon, seharusnya dia tidak akan bisa. Ya, dia ditolak. Sedangkan saya login menggunakan Rahmat, dia akan masuk. Nah, saya coba untuk membuat folder. Muncul informasi access denied. Sepertinya kita ada yang lupa untuk menambahkan konfigurasi tambahan. Kita buka kembali. Sepertinya masalah di boolean Samba. Sepertinya masalah di boolean Samba lagi. Maka kita coba untuk mengenable ya. Samba, kemudian grab read to write misalnya. Oh, ini Samba export all read to write. Nah, ini harus kita enable juga dengan perintah berikut. Ini salah satu boolean untuk dapat memperbolehkan layanan Samba melakukan aktivitas read to write. Kita coba lagi masuk. Kita buat satu folder. Oke, dia bisa. Kita coba delete. Dia bisa juga. Oke. Sampai sini konfigurasi Samba file server telah selesai.